ditertibkan ya, cuma tidak ada ketika dibuka. Dan itu untuk KPK yang sekarang ditertibkan kita kembalikan. Jadi kita berkirim surat ke partai karena kan masa kampanye masih lumayan lah, ada waktu seperti itu. Jadi kita kembalikan ke mereka. Dokumennya video lebar, video kan ada YouTube. Tempat-tempat yang bisa untuk dipasang dan di mana tempat-tempat yang dilarang untuk zonasinya. Kemudian lagi ada ini sebuah sandungan dari komplain. Betul. Ada nggak? Ya sebetulnya yang komplain itu ketika mereka tadinya belum mengetahui tentang Perda Katigawa. Sebetulnya kita juga miris lah. Nanti ke teman-teman media bisa dibantu juga ke partai politik untuk memberikan edukasi. Karena ketika sekarang calon anggota legislatif tidak mengetahui tentang Perda Katigawa, kan lucu lah. Maksud lucu itu mereka itu nanti legislatif yang membuat undang-undang. Sementara perdanya sendiri mereka tidak tahu. Jadi ini apa aturannya kata mereka, di pohon, di tiang listrik, di tiang telepon itu nggak boleh. Apalagi di pendidikan. Iya, di lingkup pendidikan, di pemerintahan, di tempat ibadah seperti itu. Ya ketika kita sampaikan ini yang di Undang-Undang 7 2017-nya, ini yang di Perda K3-nya, ya kita bisa ketika ya karena saya jawabannya nggak tahu memang benar nggak tahu memang karena malu lah sebetulnya mereka melanggar tapi ketahuan. Tapi yang jawab itu dari caleg atau dari ini? Tim ses, rata-rata tim ses. Rata-rata tim ses ya. Rata-rata yang protes ke Panwasnya juga tim ses kebetulan tidak caleg. Ada indikasi sosialisasikan dari caleg ke tim ses? Sosialisasi apa nih? Saya namanya caleg. Oh, ada sosialisasi ada ke tim ses. Iya. Sebetulnya menurut pengakuan mereka ada gitu, sudah memberitahukan, cuman yang kita nggak tahu seperti yang sekarang marak aja wah itu kan di pohon-pohon, padahal ketika kita ngobrol di kabupaten apalagi mohon maaf yang notabene mereka itu calon DPR RI, DPR provinsi, saya yakin dananya itu ada untuk bikin yang tiang benar, tapi kan kita lihat itu banyak yang di pohon-pohon. Jadi ini ya mohonlah nanti dari partai juga ada edukasinya. Saya kasihan lah sebagai pengawas pemilu, banyak caleg yang dirugikan itu ketika mereka sudah menggelontorkan dana, tetapi ternyata pemasangannya salah gitu. Karena Bapak bisa lihat lah sekarang di sepanjang pohon. Karena memang kadang-kadang si calon DPR ini itunya kadang-kadang kan ada di luar kota, mereka tidak tahu betul. tim di bawah. Karena nggak tahu teh ya susah gitu. Tapi kita mensosialisasi tentang kalau menggunakan Terus beres kan apa karena nak terus menggunakan di situ namanya ini bingkai ya. Betul. Jadi jangan sampai ada di pohon kata itu tadi. Betul. Menggunakan lepaskan plastik misalnya. Ini disampaikan juga hal itu. Oh tentu disampaikan. Kita alhamdulillah untuk Cibimbing sebelum masa kampanye itu walaupun tidak ada pagu anggaran, tidak ada instruksi dari kabupaten, dari Bawaslu Kabupaten Kuningan, kita kumpulkan Pak semua parpol pengurus PAC yang ada di Cibimbing beserta caleg yang ada khususnya di Cibimbing gitu. Karena kalau dari luar Cibimbing kan kita nggak tahu ya. Ya memang ini sebetulnya khusus undangan untuk PAC yang ada di Cibimbing, tapi ketika ada calegnya kita undang juga, kita adakan sosialisasi. Tapi ya itu ada yang datang dan juga ada yang tidak Pak. Gitu. Ketika kita sekarang mereka nggak datang kan nggak bisa maksa ya, itu hak mereka gitu. Tetapi kepada yang datang kita sampaikan bahwa rambu-rambu seperti apa, edukasi tentang Undang-Undang 7, tentang Perda K3 sebetulnya sudah disampaikan gitu. Bahkan kita udah kooperatif Pak, ketika sebelum masa kampanye dari Bawaslu kan menghimbau yang nggak boleh itu selain tempat, contohnya ke konten. Ketika ada kata mari, pilih, ayo, kita sarankan dulu itu. Itu kan sebagai bentuk kerjasama kita lah. Kita menghargai para caleg yang sudah mengeluarkan biaya seperti itu. Karena kita juga seperti itu. Kata ayo, pilih, coblosnya ditutup. Gitu. Kata ajakannya, kontennya itu. Kita tutup pakai lakban lah gitu ya. Ada yang kuning, ada yang hitam. Tetapi kemarin setelah 28 November kan setelah masa kampanye ya kita buka lagi silakan. Ada sesuatunya ya. Iya. Harapan kita ketika pelaksanaan Ya ketika di 14 kita harapkan semuanya kondusif, tidak ada lagi dari caleg ataupun dari PAC yang istilahnya saling menuduh dan menuding. Kita percaya bahwa Masalah logistiknya itu terus. Setiap PAC itu logistik itu. adil lah, tidak ada yang namanya politik, apalagi istilahnya hasut dan ya supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan seperti keributan lah seperti itu. Ya, kita ciptakan yang kondusif, pemilu yang bersih, pemilu yang demokrasi, apalagi dengan di Cibimbing khususnya Forkominfo itu ingin mereka satu nama lah
Cibimbing itu tidak boleh ada masalah. Ketika ada masalah silakan dilakukan baik-baik, dilakukan baik-baik. Jadi biar kita itu menciptakan pemilu yang bersih dan tidak ada terjadi pelanggaran untuk masing-masing. Untuk logistik sendiri gimana Pak? Oh enggak, untuk kita di Dapil 4 kampanye baru itu adanya di Stadion Ibrahim Haji, Luragung sama lapang sepak bola Cikaduetan. Ada 2 tempat dan Bawaslu sudah membuat jadwal kemarin dari tanggal 21 sampai tanggal 10 itu jadwal sendiri nanti di-share lah. Jadi misalkan untuk besok itu jadwalnya siapa di Cikaduetan siapa di Luragung siapa. Pak, Cibimbing nggak ada. Pak untuk Alhamdulillah sementara sejauh ini kondusif, tidak ada potensi konflik, pelanggaran, karena kita ada upaya pencegahan. Ketika kita mengendus ada upaya-upaya untuk yang ada pelanggaran, di sini ada divisi pencegahan, divisi penanganan pelanggarannya. Jadi kita selalu proaktif lah. Ketika hal itu mau terjadi, kita adakan upaya preventif sehingga tidak ada masalah. siap. Untuk logistik sendiri sudah siap, sudah beres berarti tidak kena? Belum, logistik kan belum dikirim. Tadi udah nyambung sih, Pak. Terus makanya selesai kampanye. Enggak jauh beda sih. Iya. Nanti logistik Belum, nanti tanggal 30 ada satu ya, nanti dari KPU itu disimpan di aula Cibimbing. Tetap nanti ada piket malam. ya harusnya. Berarti hampir 30, 31, 10, 14 hari. Enggak, jadi paling hanya yang lupa kotaknya aja. Kan Cibimbing 133 TPS, berarti nanti ada. Oh ada di itu, ada di RIS jumlah TPS. Jumlah TPS ada ya? Ada jumlah TPS. Berarti sudah clear ya Pak? Untuk ada closing tag ya Pak? Untuk closing untuk masyarakat Pak, ada himbauan bahwa nanti menghadapi tanggal 14 November harus melakukan apa dalam arti menjaga kondusivitas? Kita harapkan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cibimbing sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu Kuningan, sampaikan suara Anda pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi tidak hanya hari kasih sayang, Benar. kita lakukan juga hari Kasih suara. kasih suara atau hari kasih susu lah tagline-nya. Kita ciptakan pemilu yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan tanpa ada permasalahan. Karena Insya pesta Allah, demokrasi. dengan kolaborasi dari semua stakeholder masyarakat, kita bisa menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Jadi gunakan susu ya.